PSSI umumkan 32 pemain timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni, ada 7 wajah baru. Kembalinya Stefano Lillipali ke timnas Indonesia. Kapan terakhir kali bela Garuda dan bagaimana performa di Liga? PSSI umumkan 32 pemain timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni, ada 7 wajah baru. PSSI telah resmi merilis daftar 32 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemusatan latihan tersebut dijadwalkan berlangsung untuk persiapan menghadapi 2 laga penting di bulan Juni mendatang. Dalam daftar kali ini, sejumlah pemain andalan yang selama ini menjadi tulang punggung timnas tetap menjadi pilihan utama. Nama-nama seperti Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Marcelino Ferdinand kembali mengisi daftar yang dirilis PSSI. Meski begitu, ada juga beberapa perubahan menarik yang cukup menyita perhatian. Salah satu perubahan paling mencolok adalah absennya Ragnar Oratmangoen, pemain naturalisasi yang sebelumnya menjadi bagian penting dalam skuad Garuda. Tidak tercantumnya nama Ragnar menjadi perbincangan tersendiri di kalangan pengamat sepak bola nasional, mengingat kontribusinya cukup konsisten di laga-laga sebelumnya. Sebaliknya, Asnawi Mangkualam yang sempat tidak dilibatkan pada agenda FIFA Matchday bulan Maret, kini kembali dipanggil untuk memperkuat sisi kanan pertahanan. Performa impresif Asnawi di Liga Thailand dinilai menjadi salah satu faktor utama kembalinya pemain ini ke timnas. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, juga memberikan kejutan dengan memanggil beberapa pemain yang tampil gemilang di kompetisi Liga 1. Nama-nama seperti Stefano Lillipali, Septian Bagaskara, serta duet kembar Sayuri, Yakob dan Yance, ikut serta dalam pemusatan latihan kali ini. Begitu pula dengan Reza Arya, kiper muda berbakat yang semakin menunjukkan kematangannya di bawah mistar gawang. Skuad Garuda akan menghadapi 2 laga krusial pada bulan Juni, yakni menghadapi Cina pada 5 Juni di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah itu, Indonesia dijadwalkan terbang ke Jepang untuk menantang tim tuan rumah pada 10 Juni. Kedua laga ini sangat menentukan peluang Indonesia untuk melangkah lebih jauh di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia menempati posisi keempat di klasemen grup dengan raihan 9 poin. Meskipun persaingan cukup ketat, peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 ataupun melaju ke babak keempat masih terbuka lebar, asalkan mampu memaksimalkan 2 laga terakhir dengan hasil positif. Pemusatan latihan yang akan dijalani para pemain ini diharapkan menjadi ajang pematangan strategi, peningkatan chemistry antar pemain, serta penguatan fisik dan mental untuk menghadapi 2 lawan kuat. Pengalaman bertanding melawan tim seperti Jepang juga dianggap menjadi kesempatan penting untuk mengukur level permainan timnas saat ini. Berikut daftar lengkap 32 pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Juni. Penjaga gawang: Martin Paes, Emil Audero, Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Reza Arya. Bek tengah: Jai Idzes, Rizky Ridho, Justin Hubner, Jordi Amat, Mees Hilgers. Gelandang tengah: Trom Haye, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Joey Pelupesi, Nathan Choyaon. Bek sayap kanan dan winger: Yakob Sayuri, Kevin Dix, Sandy Walsh, Eliano Rejders, Asnawi Mangkualam. Bek sayap kiri dan winger: Yance Sayuri, Kelvin Verdong, Dean James, Shine Patinama, Pratama Arhan. Penyerang: Ula Romeni, Egy Maulana Fikri, Rafael Struwik,
Stefano Lillipali, Ramadan Sananta, Septian Bagaskara. Keberagaman dalam komposisi pemain menunjukkan perpaduan antara pemain naturalisasi dan talenta lokal yang terus berkembang. Kehadiran beberapa pemain muda juga memberikan sinyal positif tentang regenerasi dalam tubuh timnas Indonesia. Dengan waktu yang tersisa untuk persiapan, para pemain diharapkan bisa segera beradaptasi dan tampil maksimal demi mengangkat prestasi Indonesia di kancah internasional. Dukungan penuh dari supporter dan masyarakat tentu menjadi dorongan moral yang sangat dibutuhkan timnas di momen-momen penentuan seperti ini. Kembalinya Stefano Lillipali ke timnas Indonesia. Kapan terakhir kali bela Garuda dan bagaimana performa di Liga? Nama Stefano Lillipali menjadi kejutan dalam daftar 32 pemain sementara yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia di dua laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Minggu 18 Mei 2025 pagi WIB, PSSI melalui akun resmi Timnas Indonesia merilis pengumuman yang ditunggu-tunggu, yaitu skuad sementara tim nasional untuk pertandingan melawan Cina, 5 Juni 2025, dan Jepang, 10 Juni 2025 mendatang. Nah, di daftar tersebut, ada nama Stefano Lillipali di antara para penyerang lainnya. Kembalinya gelandang serang Borneo FC ini ke skuad Garuda, setelah absen panjang di era Shin Tae-yong, memicu pertanyaan. Apakah Lillipali sedang dalam momentum bagus? Performa Lillipali di BRI Liga 1 2024-2025. Konsistensi di usia 35 tahun Stefano Lillipali yang kini berusia 35 tahun, terus membuktikan bahwa usia bukan penghalang untuk tampil cemerlang. Bersama Borneo FC Samarinda, Lillipali menjadi salah satu pilar kunci di lini tengah, membantu timnya bersaing di papan atas BRI Liga 1 2024-2025. Hingga pekan ke-33, Lillipali mencatatkan statistik mengesankan. 5 gol dan 4 assist dalam 22 pertandingan dengan total 1.516 menit bermain. Meski jumlah golnya menurun dibandingkan musim sebelumnya, 11 gol dan 15 assist, konsistensi Lillipali sebagai starter tetap terjaga, dengan hanya sekali menjadi cadangan saat melawan PSM Makassar. Salah satu momen puncak Lillipali musim ini terjadi pada 10 Mei 2025, ketika ia comeback setelah absen 2 bulan akibat cedera. Dalam laga pekan ke-32 melawan Madura United, Lillipali mencetak gol penentu kemenangan dalam skor 3-2 di Stadion Gelora Bangkalan, meski Borneo FC bermain dengan 10 pemain selain itu. Pada 19 Januari 2025, Lillipali mencetak brace dan memberikan assist dalam kemenangan 3-1 Borneo FC atas Arema FC di Stadion Batakan, menunjukkan kemampuan menyerang dan visi permainannya yang masih tajam. Meski sempat absen karena cedera, Lillipali langsung kembali dengan kontribusi signifikan, termasuk gol-gol penentu kemenangan. Kecepatan, kelincahan, dan akurasi umpannya tetap menjadi senjata utama, menjadikannya salah satu pemain lokal produktif di BRI Liga 1 musim ini. Kapan terakhir kali Lillipali dipanggil dan bermain untuk timnas Indonesia? Lillipali terakhir kali dipanggil ke timnas Indonesia pada 8 September 2023. Yaitu di pertandingan uji coba internasional kontra Turkmenistan. Laga tersebut dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Tomo. Lillipali masuk sebagai pemain pengganti dan membuat assist untuk gol Egy Maulana Fikri di ujung laga. Itu menjadi penampilan terakhirnya untuk skuad Garuda, menambah catatan 35 caps dengan total 7 gol dan 6 assist sepanjang karir internasionalnya, baik untuk Indonesia U23 maupun tim senior. Sebelumnya, Lillipali sempat menjadi langganan timnas Indonesia di era pelatih lain, dengan momen puncak di Piala AFF 2016, di mana ia mencetak gol krusial melawan Singapura untuk mengantarkan Indonesia ke semifinal, serta gol di leg kedua semifinal melawan Vietnam. Kembalinya Stefano Lillipali. Di era Shin Tae-yong, Lillipali kerap tersisih, dengan alasan seperti stamina yang dipertanyakan pelatih asal Korea Selatan tersebut.
Keputusan Shin Taeyong untuk tidak memanggil Lily Pali ke Piala Asia 2023 dan beberapa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 sempat memicu polemik, terutama karena performa gemilangnya di Beri Liga 1 2023-2024, 11 gol dan 15 assist. Kini, di bawah arahan Patrick Kluivert, Lily Pali mendapat kesempatan emas untuk membuktikan bahwa ia masih menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Dengan absennya Ragnar Oratmangoen karena sakit, Lily Pali berpeluang mengisi posisi sayap kiri atau gelandang serang, bersaing dengan pemain seperti Ula Romeni, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand.